Berapa mililiter larutan CH3COOH 0,1 molar harus ditambahkan ke dalam 200 ml larutan NaCH3COO 0,1 molar untuk membuat larutan penyangga dengan pH 5, dimana kalau diketahui Ka dari CH3COOH adalah 1 kali 10 pangkat minus 5. Oke, caranya seperti apa? Kita lihat di sini. Karena di sini diketahuinya adalah molar dari, jadi CH3 ini kita buat diketahuinya deh. CH3COOH diketahuinya adalah molaritasnya M sama dengan 0,1, kita buat 10 pangkat min 1 atau 0,1 aja juga boleh. Ini kita buat 0,1 aja deh ya. 0,1 molar, lalu ada molaritas dari NaCH3COOH sebesar 0,1 molar juga, sedangkan volume dari NaCH3COOH sebesar 200 ml dan pH-nya sebesar 5 ya, larutan penyangganya sebesar 5. Lalu diketahuinya, ini salah letaknya. Diketahui di sini adalah ditanya ya, kok diketahuinya udah. Ditanyanya adalah volume dari CH3COOH berapa. Nah, untuk menjawabnya kita harus tahu kalau CH3COOH ini merupakan asam lemah, Al ya kita singkatnya. Ini NaCH3COOH merupakan basa konjugasi atau bisa disebut dengan garamnya ya, istilah lainnya. Nah, sekarang kita caranya bagaimana? Karena di sini diketahui pH penyangga 5 ini berarti termasuk penyangga asam ya, karena di bawah 7. Kalau di atas 7 berarti dia penyangga basa gitu ya. Terus diketahui juga cirinya adalah Ka. Kalau diketahui Ka maka biasanya penyangganya asam. Oke, sekarang kita buat dulu di sini dari pH kan sama dengan 5. Berarti H plusnya bisa dapat dari pH. Dari min log pangkat berapa yang hasilnya 5. Pastinya adalah 10 pangkat minus 5. Kenapa? Karena rumus pH itu minus log dari konsentrasi H plusnya. Jadi kalau kita masukin di sini adalah minus log 10 pangkat minus 5, jadi min 5 kali min jadi 5. Jadi kalau pH-nya 5, H plusnya 10 pangkat min 5. Kalau dia pH-nya 7, H plus. Kalau pH-nya 6 lah ya. Kalau pH-nya 6, maka H plusnya 10 min 6. pH-nya 3, 10 pangkat minus 3. Seperti itu cara mudahnya. Nah, dari pH kita menuju ke dari H plus ini kita bisa jabarkan kembali rumusnya. H plus untuk pH penyangga asam adalah Ka konsentrasi asam dikali dengan mol asam lemah dibagi dengan mol garamnya atau basa konjugasinya. Nah, kalau di sini molnya belum ada, boleh kita ganti dengan Ka dikali dengan mol itu kan didapat dari volume asam lemah ya, dikali dengan molaritas asam lemahnya dibagi dengan volume garam dikali volume garam atau basa konjugasi ya, istilah lainnya. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Ini adalah konsentrasi H+. Oke, sekarang kita masukkan tadi H plusnya dapat 10 pangkat minus 5. 10 minus 5 sama dengan, ini kita geser deh. Ini kayaknya letaknya ini enggak ini ya, kita geser dulu. Kita geser ke sini, ke bawah sini aja ya. Ini pH-nya juga kita geser di sini. Oke, ini kurang sebentar ya. Ini kita geser dulu ke atas sedikit. Ini kita masukin ke sini. Nah, setelah itu H plus, jadi H plus itu kan tadi sebesar
10 pangkat minus 5. Jadi 10 pangkat minus 5 ini kita taruh. KA-nya juga udah ketetapan, berarti 1 kali 10 pangkat minus 5. 1 kali 10 pangkat minus 5 ya kita bisa tulis 10 minus 5 aja. Volum asamnya berapa? Ini adalah CH3, ini merupakan CH3COOH, merupakan asam lemah. Yang ditanya molaritasnya 0,1 kita tulis, berarti volum yang ditanya molaritasnya 0,1 molar. Nah sekarang volume dari garam atau basa konjugasinya 200 mililiter, sedangkan molaritasnya 0,1, berarti kita buat di sini. Di sini 200 mililiter dikali dengan ini molar ya, 0,1 molar juga. Ini kita bisa buat seperti ini. Jadi caranya gimana? Kita coret jadi 1 ya. Lalu 10 pangkat min 5 jadi seperti ini nih. Caranya adalah kita buat ke sini dulu, ini enggak cukup. 10 min 5-nya kita bagi ke sini. Jadi 10 pangkat minus 5 yang di sini kita bagi dengan yang ada di sini, 10 pangkat minus 5 ya, pindah ke bawah sini jadi per gitu ya. Sama dengan sisalah PA ya kali 1 volume asam lemah ya. Kali 1 kan volume asam lemah dibagi 200 ml. Nah, dari sini sebenarnya udah nih, ini 10 pangkat minus 5 dibagi 10 pangkat minus 5 1 per 1. Volume asam per 200 ml. Nah, ini kali ke sini nih, volume asam lemah sama dengan ini kali ke sini. 200 ml kali 1. Jadi volume asam lemahnya dapat 200 ml juga ternyata.